sakit ya di UGD. Saya diperiksa lagi sama dokter UGD sana. Kemudian setelah itu saya dicek dan alhamdulillah ternyata yang tadinya kaki saya tidak bisa digerakkan itu tiba-tiba bisa digerakkan ya. Ya mungkin saat itu karena sarafnya sudah terjepit terlalu lama bisa jadi. Jadi tidak ada apa ya, yang tadinya curiga fraktur patah tulang kaki dan ternyata itu sama sekali tidak sakit, tidak terasa sakit ketika diperiksa kembali. Kemudian saya saat itu tidak begitu mempedulikan kondisi saya ya sebenarnya. Saya tuh benar-benar dalam pikiran saya tuh yang terpikir adalah anak-anak dan suami saya tuh bagaimana dan juga Mbak Maria. Kemudian ketika di UGD saya mendengar ada suara bapak-bapak datang di UGD sambil meronta-ronta teriak-teriak. Nah, kemudian saya tanya sama perawat yang kebetulan saya kenal dengan perawat tersebut ya di rumah sakit tersebut. Mbak, apakah itu suami saya gitu? Dan teman saya yang mendampingi saya itu juga bilang bukan, itu bukan suami kamu, sudah kamu tenang saja. Iya, kemudian saya ngomong bahwa tentang kebesaran Allah, bahwa ternyata kalau Allah sudah berkehendak ternyata kita tidak bisa apa-apa. Kemudian ada lagi anak-anak kecil yang meronta-ronta di UGD dan dia kesakitan, dia suaranya seperti anak seumuran anak saya gitu. Saya tanya lagi, apakah dia anak saya, Mbak? Kemudian dia bilang lagi, dia bukan anak kamu. Istighfar, astagfirullahaladzim. Itu mereka siapa gitu, saya sempat tanya. Itu mereka juga korban bencana, korban tanah longsor itu kemudian dibawa, dan itu ternyata tetangga saya persis ya, yang istri dan juga ibunya meninggal semua saat itu. Setelah itu kemudian saya masuk ke dalam ruangan ya, ke dalam ruangan ditaruh di bangsal. Yang saya rasakan ketika di bangsal itu trauma apa ya, traumanya saya tuh kayaknya mulai muncul gitu ya. Jadi trauma saya munculnya itu apa? Yang pertama saya tuh lihat kamar ini ya, kamar bangsal, kamar rumah sakit itu ada atap ya, atap dak seperti rumah saya yang runtuh gitu ya. Dan saya seolah-olah rumah itu akan roboh atau runtuh kembali. Saya hanya melihat atap gitu, tapi sudah seperti seolah-olah rumah sakit itu akan roboh semuanya. Dan saya bahkan sempat mau beranjak dari tempat tidur itu untuk pergi dari sini, tapi saya langsung menenangkan diri, bukan, ini bukan di sana, ini di tempat lain yang berbeda. Kemudian yang saya rasakan adalah ketika mendengar suara troli, teman-teman. Troli itu kan gemuruh, ada gemuruh. Nah, itu seperti suara gemuruh, guduk gitu kan. Nah, saat troli rumah sakit itu berjalan, itu seolah-olah ada suara gemuruh air bah yang akan datang, dan saya seperti mau beranjak lagi pergi dari kamar itu keluar gitu. Tapi saya tenangkan diri lagi. Bukan, sama istighfar lagi, astagfirullah gitu. Kemudian ada juga lagi trauma hujan ya. Jadi pertama kali saya melihat hujan setelah saya keluar dari rumah sakit itu, saya benar-benar takut sekali. Sampai harus saya itu harus benar-benar memegang hujan. Saya harus memastikan bahwa hujan itu nggak apa-apa. Hujan itu nggak apa-apa, Ari. Hujan itu bisa menjadi rahmat bagi sebagian orang. Jadi nggak apa-apa gitu. Itu adalah hari kemarin. Saya sempat begitu agar saya tidak takut ya, karena benar-benar takut. Ada juga lagi yaitu trauma apa? Yaitu trauma gelap ya saat di rumah sakit. Gelap. Jadi ketika saya memejamkan mata, saya ketakutan lagi. Saya merasakan trauma, padahal saat itu saya tuh kan ingin istirahat
kenapa saya ingin istirahat? Saya ingin hidup, saya ingin menyegarkan tubuh saya kembali, karena saya merasa tubuh saya kesakitan semua. Maka saya harus segera pulih dari kondisi ini. Saya harus segera pulih. Kalau bisa saya itu ke sana gitu loh, ke tempat ke tempat longsor, ingin melihat, ingin membantu gitu, tapi tidak mungkin gitu. Dan karena saya juga saat dalam peruntuhan saya sudah berjanji pada diri saya sendiri bahwa saya itu akan hidup, saya akan perbaiki diri saya. Jadi kenapa kalau saya kok sudah dikasih kesempatan sama Allah untuk hidup, tapi kok saya tidak semangat, kan itu kayaknya tidak sesuai dari doa yang mungkin kemarin dalam peruntuhan, ketika saya benar-benar pengen untuk hidup, memperbaiki diri. Nah, saya tidur, yang saya rasakan gelap ya. Jadi saya tidur merem itu, tapi nggak bisa bertahan lama. Yang maksimal tuh 1 jam. 1 jam saya tuh bisa tidurnya tuh 1 jam. Merem gitu ya. Yang saya rasakan apa, teman-teman? Yang saya rasakan adalah tiba-tiba kayak banjir itu datang gitu ya. Saya melihat air kemudian menghampiri saya. Saya langsung saya langsung bangun lagi. Kemudian saya coba untuk memejamkan mata saya lagi. Tiba-tiba yang datang adalah suara-suara gitu ya, suara oksigen. Jadi suara oksigen yang saya pakai itu kan kerucuk ya. Jadi tabungnya itu kan ada tabung oksigen itu kan kerucuk itu seperti suara air hujan yang saat itu. Setelah saya berada di dalam peruntuhan, saya kan hanya mendengarkan suara air hujan kerucuk gitu ya, air mengalir gitu. Kemudian yang saya rasakan ketika saya merem adalah saya teringat dengan baju anak-anak saya yang ada di lemari. Saya merasakan anak saya sudah tidak ada ternyata. Kemudian saya merem lagi, saya tiba-tiba teringat dengan suara suami saya. Ya Allah, saya tidak bisa istirahat. Kenapa perasaan saya seperti ini ya Allah? Ya udah, saya hanya bisa merem, melek ya, memejamkan, kemudian melek lagi gitu. Tiba-tiba saat itu jam 12 malam ya. Jam 12 malam adik suami saya itu datang. Dan dia mengabarkan bahwa dia bilang gini, Mbak, tolong doakan ya Mbak yang sabar gitu, Mbak yang sabar, suami Mas ini itu belum ketemu Mbak, tolong doakan agar beliau itu selamat. Saya langsung kaget sekali, karena sebelumnya saya tidak tahu bagaimana kondisi mereka gitu ya. Ternyata jam 12 malam tuh mereka belum diketemukan gitu loh, anak. Jadi saya nggak tahu deh sebenarnya itu kondisinya gimana. Saya juga tidak ingin tahu, saya takut mendengar kabar mereka bagaimana. Jadi tiba-tiba saya mendengar seperti itu, saya langsung kaget. Oh iya, berarti saya sudah harus mulai menerima apapun yang Allah takdirkan, yaitu karena 4 jam aja kayak gitu rasanya, dan saya mengira ya kemungkinan terburuk bagi mereka adalah meninggal gitu. Setelah itu dan lucunya saya tuh nggak bisa menangis ya, mungkin karena sebenarnya shock ya. Saya tuh nggak bisa nangis, nggak bisa teriak, nggak bisa apa-apa, tapi hanya bisa pandangan kosong gitu. Saya cuma berkata, lucunya ya, malah saya tuh menenangkan adik saya gitu. Tapi sebenarnya itu untuk menenangkan diri saya sendiri. Saya bilang, sabar, kamu juga yang sabar ya Dek ya, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memang kita tidak tahu, insya Allah Allah itu tahu yang terbaik gitu. Saya cuma bilang gitu aja. Ya, kemudian adik saya pergi. Saya itu pikiran berkecamuk lagi. Saya teringat bagaimana mereka kondisinya, apakah mereka jangan-jangan masih hidup sedangkan mereka di dalam reruntuhan gitu ya. Kalau sudah tahu itu masih mending, oh
kondisi seperti ini. Tapi kalau belum tahu hidup atau mati, sedangkan mereka masih dalam reruntuhan itu, perasaannya nggak karuan ya, sampai kayak gitu. Kemudian jam 1 pagi ya, jam 1 kan jatahnya istirahat. Saya pengen tidur gitu ya, saya pengen tidur. Kemudian saya minta tolong adik saya untuk karena saya ingin bagaimana bisa istirahat gitu. Saya minta tolong adik saya untuk membawakan Al-Quran yang ada artinya, karena saya seperti diberi petunjuk oleh Allah bahwa bacalah Al-Quran gitu, bacalah Al-Quran supaya diri kamu itu tenang gitu. Kemudian saya membaca Al-Quran, dan saat itu tiba-tiba saya berinisiatif untuk membuka dengan acak Al-Quran. Saya berdoa sama Allah, ya Allah berikanlah petunjukmu ya Allah lewat Al-Quran ini. Kemudian saya baca Bismillahirrahmanirrahim, dan tiba-tiba saya membuka Al-Quran. Di situ kebetulan yang ada adalah surat Al-Hijr. Tahu teman-teman apa yang saya rasakan? Di situ saya benar-benar menangis ketika tiba pada suatu ayat, dan kamilah yang menghidupkan, kami pula yang mematikan. Di situ saya benar-benar sadar bahwa ternyata bahwa memang ini adalah takdir Allah yang sudah Allah berikan kepada kami, kepada saya. Saat itu saya menangis, baru bisa menangis saat itu, menangis. Kemudian sampai sebuah ayat lagi, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Saya menangis lagi, padahal sebelumnya saya sempat ingin, ya Allah kayaknya lebih baik mati saja gitu, tapi ternyata dalam hati, tapi ternyata tidak boleh seperti itu.